musik kan lagi nyiapin lagu kayaknya nih buat Dede, lihat di story-nya nih gimana sih, boleh ceritain dikit boleh Bang Bi mungkin di spill. Ya sebetulnya saya udah mengerjakan beberapa lagu. Ada yang sebagian untuk istri, memang diminta oleh labelnya Lesti. Ada yang memang saya sediakan untuk orang lain. Bukan karena saya tidak mau ngasih ke Lesti, tapi memang lagu ini dan menurut saya dan menurut Lesti tidak masuk untuk genrenya dia gitu. Jadi memang saya pisahin karena saya ingin Lesti berkembang dengan genrenya dia sendiri gitu. Jadi ya kalau memang tapi ya memang saya memang lagi gemar-gemarnya ya bikin lagu. Bisa dibilang kecemplung karena tahun ini di bulan 3 saya iseng bikin lagu, terus mulai pelan-pelan, lalu saya mulai targetin tuh, oh yaudah coba deh gue berkarya, gue bikin lagu, gue nulis, bikin notasi segala macam, dan gue harus targetin setahun minimal 4. Ternyata saya keterusan malah jadi 13 lagu gitu sebelum akhir tahun. Dan ya mudah-mudahan dengan saya merambah dunia baru yang saya tekunin, yaitu dunia musik, bisa menambah kualitas dalam diri saya gitu. Dan berharap bukan hanya sekedar aji mumpung saya masuk di dunia industri musik, dunia musisi, tapi memang saya pengen long last gitu, pengen seperti para idola seperti Mas Yofi, Emily gitu, yang memang dikenal sebagai hitmaker yang bisa menciptakan sebuah lagu yang bisa di era mana saja gitu. Lagu yang buat Dede itu genrenya dangdut Bang Bi. Ditunggu aja, saya nggak bisa spill. Itu kan tulisannya featuring tapi di blur gitu. Nah itu apakah Bang Bilar yang ikut nyanyi itu juga? featuring Adi Sky sebetulnya. Tapi biasanya Bang Bilar juga salah satu jadi soundtrack sinetron SCTV tuh. Iya, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, saya juga kaget ya begitu ada fans yang nge-DM. Karena saya juga belum sempat dapat kabar gitu, belum dikabarin. Ternyata tiba-tiba postingan SCTV saat itu ngeposting ada salah satu sinetronnya yang menggunakan karya saya gitu. Tentu saya bangga sekali ya, tentu saya sangat merasa terhormat gitu ya, karya saya bisa digunakan sebagai soundtrack. Dan dan bukan cuma saya yang happy, istri saya pun juga sama gitu, karena ini karya yang benar-benar kita bikin bersama kan. Memang kita bikin bareng-bareng, saya bikin lagu, Lesti yang menyanyikan. Dan untuk Lesti pun juga, dia juga tidak kalah bangganya karena memang lagu ini untuk pertama kali Lesti juga mengisi soundtrack sinetron gitu. Kalau sebelumnya pernah kalau nggak salah di lagu di sinetron Bismillah Cinta, tapi memang saat itu bukan solo tapi duet sama Pasha Ungu, duet sama Ungu saat itu gitu. Tapi ini bangganya beda karena ini benar-benar Lesti nyanyi sebagai penyanyi solo dan diciptakan oleh suami sendiri. Dan begitu saya kasih kabar, saya sedikit cerita ya, saat itu saya kasih kabar lewat DM, terus kita teleponan, dan dia nangis saat itu ketika tahu bahwa lagunya dia yang mana dibikin oleh saya itu menjadi soundtrack sinetron. Tapi biasanya Bang Bi kalau Adi Arsimut cerita soal apa sih? Inspirasi dari Lesti kan? Cerita itu inspirasi, kalau dibilang inspirasi itu inspirasi bersama ya, inspirasi dari sebuah harapan dan doa yang memang saya tuangkan lewat sebuah lagu, sebuah cita-cita, di mana ini bercerita lagu tentang bagaimana pengharapan seorang pasangan yang berharap mereka tuh bisa tidak hanya bersama di dunia, namun juga bisa bersama di surga nanti. Dan dan itu sebagai saya pengen lagu ini menjadi bentuk doa baik bagi saya dan keluarga, dan juga bisa mewakili jutaan pasangan lainnya gitu, yang berharap pasti tentunya banyak pasangan di luar sana yang ingin berharap bisa bersama dengan pasangannya tidak hanya di dunia maupun juga di surganya nanti. Kalau lagu yang mau dibikinin tentang apa sih, mungkin Bang Billy sedikit lah di spill gitu yang lagi dibikin. Kamu nanya. Tunggu aja. Tapi biasanya nih seorang Bilar tuh kalau lagi nulis lagu tuh inspirasinya dari mana sih? Bahkan sampai belasan lagu tercipta. Apakah dari mana? Kalau boleh jujur, dari kamu nih. Kalau boleh jujur, alhamdulillah saya udah bikin 13 lagu ya. Dan itu semuanya terinspirasi dari kisah yang pernah saya rasakan. Kalau boleh jujur, tapi bisa itu kisah yang benar-benar memang ada sebagian yang dari masa lalu, ada sebagian yang saya rasakan sekarang. Cuma kebanyakan memang dari kisah yang udah pernah saya lewatin. Lalu saya kombinasikan dengan yang terjadi, yang sedang relate di masyarakat gitu.
Tapi biasa. Bang Bi ketika cukup 15 lagi ya. Bang Bi yang mengenai yang story Bang Bi kan Bang Bilar ini Bang Sampai jam 5 ya. iya Bang Bilar kan di story kan akhirnya menanggapi netizen yang katanya terlalu gembur-gembur kayak banggain istilah itu gimana sih Bang Bi untuk menanggapinya tuh di story Bang Ya Bilar? sebetulnya enggak, maksudnya gini, ini kan sesuatu yang baru ya. Ya kayak kita ibarat punya mainan baru lah. Bukan cuma saya, tentunya kalau kadang-kadang kita kan punya mainan baru, pengennya kita mainin terus, pengennya kita posting. Nah itu yang terjadi sama saya saat ini. Jadi saya tuh bangga gitu, punya mainan baru, punya ibaratnya punya produk baru gitu. Dan kenapa saya posting ya memang itu adalah bagian dari bentuk promo juga gitu. Ya dengan harapan ya itu bisa menjadi apa ya, bisa menjadi membuat orang menunggu karya dari saya gitu. Dan ya mudah-mudahan mohon doanya tentunya ini, tapi postingan saya karya-karya saya tentu tidak ada sedikit pun niat untuk menyombongkan. Itu hanya murni karena memang rasa bangga saya dan memang tujuan saya untuk sekedar mempromosikan karya saya. Dan maka dari itu mudah-mudahan mohon doanya bisa lagu ini bisa apa ya, karya-karya saya bisa banyak didengar oleh orang dan bisa diterima oleh penikmat musik Indonesia. Bang Bi ketika mungkin Bang Bi ketika mungkin pusing untuk membuka para hatersnya sih untuk dengan karya cuma berkarya itu sebetulnya apa ya, menurut saya memang saya senang musik aja gitu, jadi tidak ada niatan untuk wah gue pengen buktiin nih, enggak juga gitu. Ini murni karena memang gue senang dengar musik. Gue dulu punya tetangga tukang kaset dengerin musik, terus punya cita-cita kapan gue bikin lagu sendiri ya gitu. Kapan gue bisa buat lagu dari karya tangan gue sendiri. Jadi ya tidak ada embel-embel bahwa wah gue perlu pembuktian nih, gue perlu validasi nih gitu. Bang Bi ketika pusing mungkin membuat lagu nih, mungkin ada nggak sih lo ngapain gitu ketika pusing gitu? Lagi stuck mikirin lirik. Sering banget. Biasa gue baca buku dan tidak memaksakan sih. Biasa gue baca buku cari referensi. Tapi kalau memang mentok banget, gue gak pernah memaksakan. Gue pilih udah nanti tinggalin dulu sambil melakukan aktivitas seperti biasa, dan nanti gue berharap tiba-tiba dapat inspirasi, dapat ilham aja gitu. Biasanya ngapain kalau dapat inspirasi itu? Selain baca buku gitu? Bengong atau sambil di motor. Makanya gue hal unik yang gue lakukan ketika gue kadang-kadang lagi mentok, gue suka jalan sengaja ke tempat tujuan. Gue nggak pakai mobil, jadi gue sengaja pesan ojek. Jadi supaya sepanjang perjalanan gue tiba-tiba dapat inspirasi. Lalu ketika muncul, gue tinggal catat. Gitu. Bang Bi, berarti kan setelah Arsimu jadi soundtrack, pertama bisa jadi buat semangat lu buat bikin lagu lagi, lirik lagu, dan kedua bisa jadi terbebani gitu gak sih? Ada dua kemungkinan. Gimana tuh Bang? Mulai sekarang ini? Dibilang beban sih enggak ya, karena ya gue enjoy, sangat menikmati dunia apa, karena memang ini bukan sesuatu yang dipaksakan gitu. Bukan sesuatu yang memang gue harus target satu hari bikin lagu satu, nggak begitu. Gue ketika lagi bisa, lagi mampu, lagi bikin ya gue kerjain. Ketika lagi enggak ya gue nggak memaksakan. Ini menurut gue sesuatu yang menyenangkan, sesuatu hal baru yang gue lakukan yang sangat menyenangkan. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.